Hubungan erat antara Yusuf Kala dan Anies memang sudah jadi konsumsi umum. Mereka pun tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Dan seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK. Apalagi tentang Anies, orang yang sangat moderat. Bilang ini pengusaha, orang punya pengalaman. Dan ini tidak ada orang paling dekat dengan Pak Jokowi selain Anies selama tidak ada orang. Saya kan karena itu orang paling tepat pada waktu itu agar negeri ini aman dan maju serta tidak ada tilang. Dari sini kita bisa melihat bahwa ide-ide Anies Baswedan tidak mampu dia jalankan. Karena memang sifatnya hanya gimmick saja. Supaya orang milih dia semaka diucapkanlah janji-janji bombastis. Saya minta semuanya selalu melihat data sebaran. Kemudian yang sudah berkali-kali saya sampaikan, terapkan strategi intervensi berbasis lokal. Strategi pembatasan berskala lokal. Coba aja kita perhatikan, mana karya Anies Baswedan selama 3 tahun menjabat sebagai gubernur DKI? Apa ada karya yang berguna buat warga yang membuatnya akan diingat sebagai pemimpin daerah yang peduli? Hampir tidak ada. Hubungan erat antara Yusuf Kala dan Anies memang sudah jadi konsumsi umum. Mereka pun tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Dan seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK. Anak didik atau boneka ya, saya juga nggak tahu. Soalnya para pendukung Anies juga kerap menuduh Presiden Jokowi sebagai boneka partai. Jadi wajar dong kalau kita juga mempertanyakan. Oke, Presiden Jokowi memang diusung oleh partai politik PDIP. Namun kita juga tahu bahwa PDIP itu partai nasionalis yang juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan negara ini. Sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi pastinya, yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia. Sehingga sudah tembus ke triliun dolar club dan mampu mempertahankan kestabilan ekonomi selama pandemi. Sementara kita lihat Anies ini didukung oleh gerombolan yang kalau demo biasanya ada saja yang bawa bendera HTI atau bendera Palestina. Di mana nasionalisme Anies? Sekedar menggemakan sentimen anti-China dalam berkilas soal patung bambu ratusan juta rupiah yang akhirnya jadi sampah, atau sekedar menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, pertanyaannya, mana kinerjanya yang bisa mesejahterakan warga Jakarta? Sudah berapa kali banjir merusak harta warga? Rumah yang dijanjikan untuk warga miskin pun tinggal pepesan kosong. Oleh sebab itulah motivasi JK mendukung Anies pun memang kerap menjadi pertanyaan. Ketika Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi, analisa pun mencuat soal adanya poros baru Anies Rizik JK. Dan seperti yang dimuat oleh majalah Gatra pada November 2020 tahun lalu, JK begitu yakin terhadap kekuatan poros baru ini sehingga dia pun tidak segan bicara belak-belakan soal dukungannya terhadap Anies dalam Pilkada DKI. Dan seperti yang disebutnya dalam wawancara yang ditayangkan oleh kanal YouTube Berita 1 pada tanggal 4 Desember 2020 lalu, JK bercerita bagaimana dia tengah malam menelpon Prabowo dan Ketua PKS. Saya telepon dari New York karena ada bahayanya kalau Ahok yang menang ribut ini dan bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi, ucap JK. Beberapa hari kemudian Rizik malah ditetapkan jadi tersangka kasus kerumunan oleh pihak kepolisian yang berbuntut dengan penahanan Rizik. Poros pun retak kalau tidak mau disebut buyar ambyar. Lalu setelah itu, apakah JK menyerah? Walaupun kekuatan jadi jomplang karena Rizik berkali-kali dikuliti jaksa dalam proses persidangannya, JK nampaknya masih terus mendukung Anies. Dan ini dilihat dari bagaimana JK masih memainkan sentimen agama di depan acara silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam beberapa hari yang lalu. Dari sisi ekonomi, apabila ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang muslim. Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat yang miskin. Jadi pincang keadaan ekonomi kita, kata JK. Pernyataan ini pun mendapatkan tuduhan pengusungan politik identitas dari para netizen. Bikin rame medsos. Mengapa JK masih mencoba memainkan politik identitas? Mengapa masih saja terus mendukung Anies? Mungkin karena besarnya kekuatan politik yang dimiliki oleh JK, sehingga masih pede untuk mengusung Anies di 2024. Seorang pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan atau Lawan Institut Muhammad Mualimin membongkar kekuatan besar yang dimiliki JK, yang diduga akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies Nyapres pada 2024. Mualimin menyebutkan bahwa JK berani menentang hasrat politik Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, demi Anies. Jadi tanpa restu Erlangga pun JK bisa menggerakkan unsur KHMI, aktivis HMI dan juga Dewan Masjid untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024, kata Mualimin.
Lalu apa yang dimiliki oleh JK? Jawabannya adalah popularitas, uang, reputasi, pengalaman, jaringan. Semua ada di dalam diri JK. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Dan kalau JK turun gunung, maka tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Bursyah Zarnubi, Mahfud MD, Muhajir Effendi, saya pikir akan ada di kutub pendukung Anies. Dan saya kira MUI dan ormas Islam lainnya tertarik ikut gabung jadi tim sukses. Dan pola penggalangan massa seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 misalnya, potensial akan terulang. Kata Mualimi. Lalu, sebesar itukah kekuatan JK? Bisa jadi. Walaupun saya kurang yakin ya, ketika nama Mahfud MD juga disebut. Masa sih? Memang Mahfud MD pernah mendukung Prabowo sebelumnya. Tapi untuk mendukung Anies, rasanya turun derajat deh kalau Pak Mahfud sampai begitu ya. Dan saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK. Walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan Capres di 2024. Masih banyak kaldun di negara ini. Ada kaldun yang sudah maksimal. Saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK. Walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan Capres di 2024. Masih banyak kaldun di negara ini. Ada kaldun yang sudah maksimal. Ada juga kaldun yang baru belajar. Dari yang berusia tua sampai milenial, sampai yang muda-muda, bahkan anak kecil. Dan ini tantangan untuk capres nasionalis yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Dan terbaru nih, koplaknya Anies menghimbau warga DKI di rumah saja tapi Anies malah sepedaan. Ya, orang paling koplak dan penuh pencitraan kembali dilakukan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Dia tidak peduli mau apa yang keluar dari mulutnya serupa dengan tindakan. Itu nggak penting. Yang penting dapat menyenangkan orang dengan kata-kata manisnya. Itulah Anies. Dan ketika jumlah kasus terkena COVID di DKI Jakarta meningkat tajam, Gubernur DKI Anies menganjurkan warganya di rumah saja pada hari Sabtu sampai Minggu. Gubernur ini memberi himbauan agar warganya untuk tetap berada di rumah pada akhir pekan ini. Dan anjuran ini dilakukan semenjak kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meroket. Kami menganjurkan seluruh masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk hari Sabtu sampai Minggu besok di rumah. Kami berharap masyarakat sama-sama kita menyadari saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, karena itu kurang kegiatan di luar rumah, kata Anies Baswedan. Bahkan koplaknya lagi, Anies, mantan menteri yang jadi menteri pejatan Pak Jokowi ini, malah mengeluarkan peraturan baru yang tak kalah lucunya. Gubernur pilihan 58% warga DKI di Pilgub DKI 2017 lalu ini menyebabkan dia dan Sandiaga Uno bisa jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, kembali memperingatkan warganya agar tak kerumunan di wilayah Jakarta. Menurut Anies, petugas akan membubarkan kerumunan. Anies juga mewanti-wanti agar tak berkumpul lebih dari 5 orang. Anies juga mewanti-wanti agar tak berkumpul lebih dari 5 orang di luar rumah. Lucu kan? Masa berkumpul 5 orang dengan jarak tertentu harus dibubarkan? Wah. Lucu dan koplaknya Gubernur yang satu ini. Dan kabarnya bentar lagi Anies akan kembali menarik rem darurat. Ya, itulah Anies ya. Hanya bisa membuat kebijakan aneh-aneh, melarang orang berkerumun 5 orang, mengajak warga DKI di rumah saja, namun dia bisanya pelesiran kemana-mana, ke Sumedang, dan kemanapun dia suka untuk melakukan kampanye terselubung untuk agenda besar di tahun 2024 nanti. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghimbau masyarakat agar tak berpergian selama akhir pekan ini. Dan himbauan tersebut disampaikan Anies dalam unggahan video di akun Instagramnya pada Sabtu kemarin. Namun demikian, Anies mempersilahkan warga yang punya kepentingan darurat untuk keluar rumah. Dan itu himbauan di hari Sabtu pada tanggal 19 Juni kemarin. Hey, di hari Minggunya, Pak Anies malah terlihat mengajak istrinya Ferry Farhati dan putra bungsunya Ismail Hakim menyusuri jalan ibu kota dengan bersepeda. Anies menyusuri jalan sepeda di Jalan Sudirman. Dan tampak dari unggahan di akun Instagramnya, ketiganya menggoes di jalur sepeda di Jalan Sudirman. Dan ada 10 foto yang diunggah Anies Baswedan. Pertanyaannya, wah, sungguh edan bukan? Dia nyuruh warga DKI di rumah saja, malah dia keluyuran dengan bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Entah mau menjilat ludah sendiri, atau memang mau buat pesan khusus bagi seluruh warga DKI terkait dengan bongkar road bike yang santer akan dilakukan itu.